Oke guys, balik lagi di Ngopiin Channel. Kali ini gue mau podcast sama narasumber atau temen gue langsung. Dengan siapa bang? Dengan Bang Andi. Bang Andi, dari mana? Dari Kebumen. Dari Kebumen. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Lagi musim kayak gini. Iya, jadi gini bang. Dengar-dengar kan katanya lo itu salah satu joki burung dara ya. Nah, di sini kan gue belum begitu paham nih tentang joki burung dara itu kayak gimana. Setahu gue yang namanya joki itu kan dia yang megang, dia yang mengendaliin gitu. Kayak contoh joki motor, ya dia yang ngendalin motornya, dia balapan gitu kan. Nah, kalau joki burung dara itu maksudnya kayak gimana ya bang? Boleh dijelasin sama bang Andi? Aduh, agak grogi nih. Ngopi dulu aja bang. Oke, siap. Santai aja. Ini nggak apa kan, ngerokok kan? Nggak apa-apa, santai. Oke ya, kembali lagi ke topik. Iya. Ini untuk sepengetahuan saya, kalau jongki burung dara kan di tempat saya ada dua. Yang pertama ada jongki geber, itu yang di pantek-pantek itu. Yang Kalau di sana itu di lokasi apa namanya sih? lapak. Iya lapak. Terus kalau yang kedua itu ada jongki lepas. Joki lepas. Nah, yang kalau jongki geber itu yang mengendalin burung. Terus kalau yang jongki lepas itu yang bagian ngelepasin. Nah, di situ kita dan rekan-rekan, ini kan saya juga punya tim ya. Oh iya. Tim saya boleh disebutin kan? Nggak apa-apa, sebutin aja bang. GMJ, GMJ. Patok Gawe Mulyo. Patok Gawe Mulyo. Pato Gawe Mulyo. Gawe Mulyo. Ya. Wah, ntar boleh nih naik ke ini Oh, siap. logo gitu. Oke, atau siap. akun Instagram punya. Nah, terus di sana kan sekarang lagi banyak event gitu. Nah, sekarang masuk di giringan apa ya? Kalau nggak salah giringan A kayaknya. Nah, itu giringan A posisi untuk apa? Untuk yang udah profesional. Kalau bisa dibilang buat yang siap buat apa? Buat diadu. Terus yang Oke. giringan B itu lagi pijikan, lagi satu Masih. giringan atau dua giringan gitu. Iya, paham. Kan berarti iya bang. Yang mau gue tanya nih, berarti maksudnya kalau balap apa joki burung dara itu kan itu burung daranya dia balapan atau gimana sih bang? Maksudnya Itu iya. kan ada dua kategori ya, setahu saya ya, maaf kalau salah nih. Ada kategori balap dan ada kategori kolong. Nah, kebetulan saya dan rekan-rekan tim saya itu main di kolongan. Kategori kolong. Iya, di kolongan. Itu kayak gimana tuh kalau boleh dikasih tahu? Kan kolongan itu ada dua juga. Oh. Yang satu kolong bebas dan yang kedua itu kolong meja. Kalau saya Kolong meja. Ya. Kolong itu namanya emang kayak gitu. Iya, maksudnya landasannya pakai meja gitu. Bukan kolong meja itu ya. Iya, paham. Ya lanjut. Nah, kalau kolong meja itu ada dua meja, terus bisa burung dara itu ngelewatin kolongan gitu, naik. Benar bang. Maksudnya kolongan itu dia bikin tiang gitu. Ya, tiang 4, terus ada Tinggi. bendera gitu. Di atas bendera. Seperti Ya melepuh itu gitu ya, nanti Bang. burungnya. Burungnya harus ngelewatin itu. Kalau nggak ngelewatin itu nggak jadi, nggak. Jadi benar kok 4 tiang 4. Terus di atasnya tuh Ada bendera. ada bendera. Ntar burungnya masuk kayak gitu. Iya. Oh, kayak gitu. Itu juga kalau bisa bisa sampai ngelewatin itu tuh ada latihannya tersendiri gitu. Itu berarti kategori kolongan. Kolongan apa itu? Bebas. Kolong bebas. Kolong bebas. Kalau kolong tadi kolong meja ya? Ya, kalau kolong meja juga sama sih. Sama kayak gitu juga. Yang membedakan cuma Apa? landasannya. Oh, landasan burung itu turun. Kalau kolong bebas itu kan busa banyak tuh. Mm-mm. Nah, itu di busanya. Kalau kolong meja yang kita bikin nih kayak gini. Ada meja 2. Turunnya harus di meja. Ya, paham.
Kalau keluar dari mejanya tuh diskualifikasi gitu. Oh, jadi harus pas itu ya. Iya. Terus pas di ini apa? Cewekannya. Iya nggak sih? Oh ya. Yang itu aneh. Iya. Terus juga kalau udah masuk nih. Iya. Terus juga ngelepasin burungnya harus dilepas itu. Kalau nggak dilepas itu sama aja Tapi itu benar kan, maksudnya burung yang dipegang itu yang cewekannya ya? Ya, yang cewek yang lah. dilepas cowoknya. Iya, cowoknya. Jadi cowok nyamperin cewek gitu ya. Iya. Oke. Itu kolongannya. Menarik sih kayaknya. Tapi pasti ada dong kayak apa? Pelatihannya gitu kan, kayak khusus. Mungkin dari tim lu sama tim yang lain tuh beda nih metode latihannya gitu. Itu gimana sih cara ngelatihnya biar bisa, kan kalau setahu gue burung ya walaupun dia pasangan kan belum tentu kayak mau gitu dilepas bisa terbang kemana aja gitu kan. Nah itu gimana itu cara ngelatihnya biar tuh burung yang cowokan nyamperin ke ceweknya terus bisa sampai ikut ke lomba, itu gimana? Kalau setahu saya nih, tapi mau maaf kalau beda ya. Ini kan menurut pengalaman pribadi saya dan tim. Itu kalau pertama kita jodohin dulu cewek sama cowoknya gitu lah. Terus kalau udah jodoh ntar kan giring itu kalau demen suka gitu ya, suka. Giring neter kirain giring niji. Bukan, kan udah, kalau udah giring bahasa Kebumen giring lah. Iya. Kan kalau udah giring terus nelor, kalau udah nelor kita jabut, kita bongkar kan. Terus kita giringin lagi. Ntar kalau udah beberapa giringan 3 atau 4 dah, itu kita lop itu sprintin dulu. Lepas gitu ya? Ya dilepas. Dua-duanya? Enggak, satu doang. Yang ceweknya aja? Enggak, cowoknya? yang cowoknya. Iya. Cowoknya doang. Ceweknya kita pegang. Nah kan biar, kan kita mainnya di kolong meja kan. Nah itu biar pertama enggak apa ya, getap bahasanya apa sih? Enggak lepas, getap enggak apa ya? Maksudnya cowoknya nih dilepas gitu. Biar enggak kabur. Enggak, biar adaptasi sama mejanya gitu. Ya paham lah pokoknya itu, biar itu. Nah, terus kan udah itu dilop-lop tar sambil enakin di meja sambil ngafalin pasangan juga. Ntar giringan selanjutnya kita agak panjangin gitu, jaraknya gitu. Ntar kalau udah sampai jauh, jangan buru jauh dah, kita lop dulu, ntar biar bisa naik gitu ya. Biasanya kalau tim saya tuh sama rekan-rekan saya, kita pasangin jablay ya, bukan jablay itu. Jablay kan yang dua lah, kita bikin bendera terus depannya jaring. Ntar biar kalau kita kelapak di belakang jaring itu bisa naik gitu, biar hafal tali di atas gitu dah. Jadi kayak dihalangin dulu, dihalangin gitu ya, dulu. biar dia nggak nabrak, biar dia ke atas larinya, terbangnya. Ya paham. Itu terus juga perawatannya juga lumayan sih. Iya tuh, perawatan tuh gimana tuh Bang maksudnya? Perawatan sih kita lebih pada obat tertentunya atau cara mandiinnya atau gimana gitu perawatannya dah? Kalau perawatan itu masing-masing pribadi, masing-masing tim itu beda ya. Kalau dari Abang, kalau di saya ini paling penting bukan ngeremehin burung lokal ya. Itu paling penting ada gen atau keturunan. Keturunan bisa dibilang apa ya? Ya keturunan silangan burung itu kan. Silangan gitu. Maksudnya gimana? Bibit. Ya bibit bisa lah. Itu bibit maksudnya luar atau gimana Bang? Dari luar negeri atau? Ya enggak sih. Setahu saya tuh ada. Ini kalau yang contoh kita silangin yang tim-tim besar, maaf ya kalau kita salah nyebut, tim Jayabaya sama tim Kenwood itu disilangin. Jadi tuh anaknya misalkan, nah itu bibitnya itu. Bibitnya itu. Jadi tuh
kalau misalkan burung mau jadi itu ya dia harus punya keturunan dari dia yang udah pernah juara gitulah ya, misalkan ya. Oh iya paham. Oh, tim Jayabaya tim apa ya? Ya tim itulah kiranya lah ya. Ya tim besar sih. Tim besar. Gue ngertinya cuma burung yang terkenal doang sih tuh Jayabaya. Jayabaya bang. Tuh Iya. keren. Kereta bang. Bukan. Kereta Jayabaya bang. Ya boleh dilanjut. Terus dimandiin nggak sih tuh burung? Ya habis kita bongkan dari nelur dulu ya. Ya tadi Nelur kita mandiin. Kalau yang betina yang angkrem kita ambil yang cowoknya. jantannya. Kita mandiin terus itu ganti lagi gitu. Oh iya nih kan maksudnya ngomongin lomba gitu ya, lomba. Terus kan gue lihat tuh kayak dari kemarin ada tuh yang hadiah bisa sampai mobil gitu ya bang ya. Itu apa sih maksudnya, kayak yang bikin orang pada tertarik gitu sampai dia serius buat ngejadiin burungnya gitu. nerjunin ke lomba itu maksudnya emang karena hobi mungkin ya. Kalau menurut saya pribadi sih karena hobi ya, mungkin satu hobi ya. Dan keduanya juga, satu perawatannya mahal, terus kedua juga burung-burung yang diadu itu sampai bisa dapetin juara itu, bisa dapat mobil itu juga bukan sembarang burung ya, yang udah benar punya nama lah gitu ya. Punya nama. Tapi buat Bang Panjul sama Bang Andi sama tim gitulah. Kalau juara yang pernah didapat gitu. Oh, kalau paling gede atau kalau di tim kami sih, kan tim kami lagi pemula ya. Lagi berjalan 2 apa 3 tahun gitu. Nah, kebetulan kemarin kita dapat juara 1 di PB. PB itu perang bintang. Ya. Itu maksudnya perlombaan antara apa itu bang? Kayak misalkan apa sih? Antar desa, kayak misalkan tim abang nih ngewakilin dari desanya, tim abang ngewakilin dari kecamatannya, atau enggak gitu, atau semua tuh ngumpul gitu? Kalau lomba kayak gitu sih setahu saya sih satu desa itu bisa banyak tim gitu ya? Enggak, iya bisa gitu. Kalau enggak itu perorangan juga bisa. Kalau lu punya terus lu nggak ada tim, lu paling apa? Nyari 2 orang itu buat ngelen gitu. Kalau di sana ngelen itu perkenalan sama patek itu. Berarti nggak ada kayak lomba antar kecamatan, antar itu nggak ada gitu ya? Udah kayak lomba buat umum bola gitu ya? Ya umum, berarti lebih ke umum, siapa aja boleh. Yang juara ya dia masuk kategori juara yang ngadain itu gitu ya. Iya. Tapi lumayan juga dapatnya gitu. Lumayan sih, bisa buat makan dah. Makan. Terus buat beli bibitan baru atau gimana gitu? Enggak. Kalau itu sih kita belum sih. Juga terkendala satu uang. Nah, mungkin kalau tim-tim besar mungkin ya bisa lah. Ya, soalnya dia juga bibitannya bagus tuh, terus bisa dari burung itu sendiri dia juga bisa menghasilkan rupiah gitu. Itu lumayan juga ya kalau emang dasarnya hobi ditekunin gitu ya. Ya bisa jadi uang ya bang ya. Ya bisa sih. Kalau kayak dari jenis-jenisnya gitu, jenis-jenis burung kan beda-beda kan, maksudnya burung darah itu beda-beda kan. Jenis warna apa jenis apanya nih? Ya sebutan namanya, bukan nama yang kita kasih ke dia ya, tapi kayak contoh ayam nih, kan ada ayam jago, ayam boiler gitu kan ya. Nah itu burung darah itu punya nama-nama sendiri nggak sih? Kayak gue pernah dengar kalau nggak salah kayak model apa ya namanya, Megan gitu ya. Iya gitu-gitu ya. Bang maksudnya ada tuh. Ada perumpung itu yang putih. Putih. Yang apa ya? Bang? Ya lupa. Yang ya, itu. Pokoknya perumpung lah ya. Perumpung yang merah. Sorry bos. Sorry. Saya grogi. Gak grogi, ngopi aja dulu bang. Seruput aja biar santai.
Rokok yang lagi. Ya gimana tadi? Perumpung merah. Ada perumpung gambir, ada perumpung gersik. Kalau perumpung gambir itu setahu saya perumpung agak kecoklatan warna burung itu. Kalau perumpung gersik itu apa ya, merah agak kecoklatan gitu, coklat agak kemerahan. Coklat agak kemerahan. Ini kayak gini, tapi agak coklat lagi. Ya. Terus ada tritis itu yang kritis. Kritis mah itu penyakit, Bos. Kritis mah yang kalau di rumah sakit itu udah mau sekarat gitu. Ya. Kritis. Terus ada yang pelantong itu percampuran antara tritis putih sama, ya pokoknya campur lah gitu, setahu saya sih. Terus juga yang blorok ya, tahu kan blorok? Iya, pernah dengar sih. Terus juga megan itu yang dominan sih. Tapi nggak ada ya kayak kategori lomba khusus tritis, blorok, nggak ada ya, semua campur gitu. Kita solidaritas, nggak membeda-bedakan gitu. Ini Bang, tadi kan udah ngomongin kesenengannya nih ya main burung, dapat hadiah, dapat bahkan bisa mobil, uang jutaan ya kan. Nah sekarang susahnya gitu atau kesulitannya atau bahkan kayak keluh kesah mungkin. Nah, keluh kesahnya lebih tepat itu. Mainin itu gimana sih Bang? Keluh kesah kita sih di pelatihan sih. Di pelatihan kita harus bener-bener ngegembleng burung itu, harus sabar, harus udah deh, yang penting burung ini kita jadi, nggak kita harus fokus, terus semangat ngelatih, terus juga menghiraukan orang-orang yang merendahkan kita. Main burung doang, nggak ada duit gitu. Ya, tapi kan namanya hobi kan beda-beda ya. Namanya hobi juga beda-beda. Hobi kan beda-beda. Kan kalau di Merpati tuh setahu saya tuh nggak ada yang burung juara terus. Pasti itu ganti-ganti. Pasti kita hoki-hokian gitu. Iya, ya justru disitulah keseruannya ya kan. Ya kayak lawannya dia lagi nih, dia ngikut nih, dia juara lagi. Oh dia ngikut lagi, pasti dia juara. Enggak gitu Bang ya? Enggak. Kalau permainan burung itu siapa saja bisa mendapatkan juara. Asal poin 1 pelatihan, terus juga militernya juga. Militer itu kan gemblengan dari piyek, jangan terburu-buru gitu. Harus sabar tahap. Dan yang paling penting itu gender. Apa yang tadi gue bilang? Iya. Bibitannya. Trah. Kalau bahasa saya trah gitu. Nah itu. Tapi pernah nggak kayak ngalamin burung hilang yang udah bagus atau ya hilang gitulah? Wah, kalau itu mah udah nggak usah ditanya lagi Bang. Makanan sehari-hari mungkin ya, namanya burung dilepas gitu kan ya. Iya. Bisa aja nggak balik gitu. Kalau kita main burung takut lepas, mending nggak usah main burung Bang. Iya, benar ini. Keren itu. Ini main burung banget. Burung tetangga. Bisa. Ayo lanjut ke mana tadi? Sedikit motivasi untuk rekan-rekan yang sedang lagi merintis lagi ya, mau merintis juga. Kan gitu. Saya dan tim saya juga sedang merintis gitu. Tetap semangat, jangan putus asa. Yeah. Suatu saat kita pasti akan membuahkan hasilnya. Betul. Tapi pernah gitu kehilangan, maksudnya yang paling mahal Bang, pernah nggak? Kayak maksudnya bukan mahal ya, apa ya, burung paling bagus lah gitu, kayak jagoan gua nih hilang gitu, pernah sih. Itu sedih banget, kita udah ngelatih berhari-hari, kita udah ngomongnya agak kencengin aja Bang, nggak apa-apa. Takut nggak kena ya siap gimana agak ini, kita udah latih berhari-hari kan, udah panas terik matahari kita, udah makan sehari-hari, pas kita mau adu hilang. Itu hilangnya maksudnya hilang dicolong apa emang pas lagi latihan dilepas atau lagi lombanya itu ya kan bosan sama pawangnya Mas. Ya mungkin butuh pawang baru ya. Ini burung kan nggak harus
nggak harus di lomba gitu hilang, nggak harus di mana gitu hilang. Burung itu hilang bisa sewaktu-waktu sih. Ada yang kalau iseng gitu di rumah Diambil gitu. Terus kalau kita lagi ngelatih, kita kurang sabar, jaraknya kejauhan itu bisa. Terus atau kelelahan mungkin kan juga ada porsi-porsinya juga gitu. Tapi kalau misalnya Bang ya, gue mau nanya, kayak misalkan burung A sama B nih. Nah, dia udah jodoh nih, udah apa tadi, udah giring ya, Iya. udah giring gitu. Terus yang A ini cowoknya lepas nih, misalkan nggak balik lagi gitu. Terus yang B ini ceweknya mau dijodohin lagi sama cewekan baru, misalkan sama cowokan baru gitu. Itu bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Tapi perlu adaptasi lama lagi ya? Ya paling enggak kita seperti cewek dah. Kayak cewek gitu ya? Ya kan ditinggal pergi itu kita dikerem dulu, dikerem itu di apa ya? Kurung lah. Dikurung ya. Dikurung dulu kita berapa hari gitu biar mendes. Ya, Mendes itu biar lenje. gitu ya, lenje. Nah, ntar kita gabungin lagi tuh sama yang cowok yang udah berajak. Kalau di Kebumen namanya berajak. Nah, itu ya bikin lagi lah gitu ya, nelor lagi gitu. ya kita giringin lagi, kita nelor lagi. Harus kita kita latih dengan dari nol lagi gitu. Nah, berarti bisa ya. Oh ya nih, buat teman-teman nih, siapa tahu gitu mau nyobain main burung dara, yang buat masih pemula kan nggak tahu nih Bang harganya gitu ya. Kayak dia pengen nih, tapi gua nggak tahu nih harganya berapa sih. Soalnya kan takutnya mikirnya harganya mahal, karena di lomba aja juaranya aja bisa dapat mobil, bisa puluhan juta bahkan ya kan. Itu harga burung dara berapa sih Bang kira-kira pasarannya gitu? Kalau biasa tuh di pasar-pasar mah banyak yang 20.000, 30.000. Ternyata bisa ya pakai burung dara kayak gitu. Tapi ya. kan peluangnya kecil, Bang. Kecil buat juara. Ya, Karena tadi bukan perlu ngeremehin ya, cuma semakin kesini saingannya makin banyak, besar, banyak, ya. banyak burung yang terah juara gitu. Bang, Ya, boleh Pak. tanya Bang, Apa? harga di kampung sama di kota beda nggak? Oh iya. Kalau Beda nggak harga tuh? mah kita nggak berani matokin ya, soalnya itu Ya, buat pesaing pedagang sendiri gitu, gitu. iya. Tapi beda ya intinya ya? Intinya beda. Ada yang sama, ada yang beda juga. Berapa kira-kira tadi 20 ribuan? Itu satu Itu yang ya yang biasa gitu ya, yang biasa, buat mungkin buat pemula ya. Biar itu dulu. Tapi Tuh. kalau yang buat yang buat yang kita lomba itu mah lumayan sih. Lumayan. Tapi Wah, kita nggak berani buat nyebutin gitu. Soalnya ada penasaran nih gue. cekcokan Iya. gitu lah. Makanya. Berarti perlu dijaga itu Bang, kalau perlu kandangnya digembok gitu, takut ada yang nyolong gitu kan. Kalau mau pingin kita nanya-nanya apa beli, kita juga bisa sih. Oh, berarti ini jual beli juga nih selain itu. Wah, Teman-teman saya juga ada. boleh nih kabarin nih. Nggak ada sih, kita lebih enak kita datang ngegrayang Pantau sendiri, gitu ya. kita pantau gitu, Deal gitu. cocok Wah, angkut bayar gitu. benar. Kan kayak burung yang bagus atau yang juara itu dapat sertifikat gitu. Dapat sertifikat Berarti wah, itu kalau yang juara ya, yang juara itu Tapi dapat nggak bisa digadein ya? dapat bisa Bisa juga. bisa digadain sama burungnya sekalian. oh gitu. Dijual, maksudnya dijual. Tanda tangan dari kementerian mana? Perhubungan atau Enggak, itu dari panitia setempat. panitia setempat? Udah Bang, abain aja dulu. Nih gua mau ngomong nih, serius. Ya. Ini nggak disuruh kopi nih. Iya, kopi Tuh. dulu dong, seruput dulu dong. Biar nggak tegang nih. Iya, Minum aja tunggu disuruh Bang. iya, minum aja Bang. Sembilan nih tim kreatif, nggak ada. Sembilan ini. Belum dikasih ongkos. Seneng. Kalau tim kami sih masih jarang sih yang berprestasi. Ada tapi jarang. Belum sepenuhnya. Kita kan lagi merintis, terus cari-cari burung yang bagus, diseleksi gitu. Tapi kebetulan juga tim kami tuh lagi bergabung sama tim yang udah bertahun-tahun punya nama juga. gitu ya. Jadinya Bergabung, collab gitu, Iya, kolaborasi gitu. Oke. Jadi banyak tahu nih gue tentang burung dara ya, yang tadinya gue cuma tahu
Ya burung merpati yang dulu zaman dulu nganterin surat itu kan ya. Oh, iya. Sebenarnya sih masih banyak sih pengalaman-pengalaman pribadi atau salah satu pengalaman pribadi yang masih pengen diungkapin, tapi kan kendala kata-kata, Mas. Takutnya ada yang salah gitu. Enggak apa-apa, bentar biar gue bantu omong aja, bantu nengahin, ngejelasin. Nggak apa-apa bang, kalau mau ungkapin aja ke teman-teman biar tahu gitu. Kan kita namanya kita punya hobi, kita wajib bangga dong sama hobi kita. Iya sih. Ya nggak? Jadi ya nggak apa-apa kita publish aja kebanggaan kita. Karena kan itu hobi dari kita, bukan bohong gitu. Kecuali bohong tapi kita ungkapin ya. Nggak apa-apa, ungkapin aja. Juga kemarin sebelum saya kesini kan, saya kesini hari Minggu tuh, hari Jumat Sabtu itu ada posisinya lagi mau lomba. Nah itu gue tinggalin sama yang punya. Padahal abang suruh jokin itu. Iya, saya suruh jokin gitu. Terus gimana tuh? Itu juga nggak enak banget, soalnya ada panggilan kerja di sini kan. Iya sih. Mending masa depan dulu dah. Ntar kalau burung kan masih hobi gitu ya. Bisa dititipin sama ada yang handle di rumah. Gini, bang, gue mau nanya. Tadi kan Bang Andi bilang nih, Bang Andi disuruh jokiin burung temen. Pasti dapat dong. Nah, gue pengen tahu nih bang, kira-kira satu kali jokiin atau satu kali perlombaan itu dapat berapa sih buat joki itu? Oh, kalau itu tergantung, kalau ada bosnya itu sih pasti digaji sih. Digaji per bulan. Per bulan? Iya. Walaupun satu bulan itu kita lomba berapa kali gitu? Enggak, kalau paling kita lomba 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Soalnya ada giringan A dan giringan B. Kalau giringan B itu yang udah jelasin saya tadi, buat ngelatih pijikan pemula burung, dan giringan A itu buat khusus yang perlombaan gitu. Nah, kan berapa tuh kira-kira tuh? Kalau boleh disebutin. Mau nggak disebutin kira-kira gaji? Ya enggak, bukan gaji ya, bisa dibilang gaji lah. Ya paling sih ya lumayan sih lah, ya. Buat beli ada lah gitu ya, buat beli rokok-rokok ya. Gak enak kalau nyebutin gaji. Iya. Oke. Oh iya, ini mungkin terakhir kali ya bang, aku menanya. Kan tadi kan udah ngebahas tentang burungnya nih, ya kan, dari biar dia bisa juara, terus cara perawatan. Jokinya nih sekarang, maksudnya semua orang bisa nggak sih jadi joki burung dara? Atau mungkin dari jokinya sendiri nih ya, bukan burungnya, itu punya latihan khusus atau mungkin punya apa ya, kayak ya keahlian gitu atau caranya sendiri buat ngeiniin burungnya? Kalau dari pengalaman pribadi saya sih latihan sih. Apa ya, kebiasaan gitu. Kalau kita kebiasaan megang burung itu enak megangnya. Enak. Ya. Kecuali kalau nih kan gue udah lama vakum tuh. Nah itu kita megang langsung terjun di perlombaan itu kagok pasti. Kagok, ya. Grogi pasti. Tapi kalau kelamaan kan kita udah hafal sama burung. Itu burung tinggi, itu burung rendah gitu. Jadi intinya itu kita harus beradaptasi sama burungnya, terus sama kita harus tahu karakter burungnya juga ya, benar ya? Karakter burungnya. Oke. Jadi ya mungkin kalau buat pemula agak susah ya bang ya, tapi ya bisa lah gitu. Bisa dilatih ya bang ya. Bukan cuma burung bisa dilatih, pawangnya juga, jokinya maksudnya gitu. Ya udah, mungkin ada kata-kata terakhir atau apa yang mau disampaikan tentang burung atau apa? Untuk penggemar merpati kolong mania, jangan patah semangat, tetap bekerja keras. Ada hinaan yang harus kita banggakan. Buat atau mau apa? Salam-salam buat. Ada hinaan yang harus kita tumbangkan maksudnya. Buat teman-teman, buat teman-teman tim dan rekan-rekan saya, tetap semangat. Sangat nih, jokinya lagi merantau dulu gitu bang. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya juga pemula sih. Siap. Ya udah, mungkin gitu aja bang ya, udah jelas ya. Jadi gue juga kesini jadi tahu gitu joki burung dara, terus tentang burung dara gitu kan. Udah bang Andi, makasih banyak nih bang Andi ya, udah datang ke podcast Ngopin Channel. Kapan-kapan main-main lagi aja bang. Kalau
waktu kosong gitu. Ntar kalau mau apa pesan Burung. dara juga Oh, bisa. boleh. Ntar di ini ya cantumin gitu. Siap. Logo atau Bisa tanya-tanya juga bisa. tanya. Oke, siap. Oke. Mungkin itu aja guys. Dari gua buat malam ini podcast sama Bang Andi tentang pengalaman dia ya joki burung dara. Oke. Andiannya bukan ya? Bukan. Bukan. Andi Panjul. Sekian. Sekian, kalau kami ada salah kata mohon dimaafkan.